Nah, ini adalah salah satu tabel kira-kira saham apa sih yang biasanya mantul di bulan Januari. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, gimana kawan-kawan trader? Apakah cuan besar di hari ini? Nah, menu kita kemarin ya ada WSBP. Ini WSBP ya. Ini naik sampai 318 sampai 12% lebih. Jadi luar biasa ya menu WSBP yang kawan-kawan ngambil WSBP. Nah, kita lihat ya dari chartnya dari WSBP. Nah, hari ini sempat mengalami kenaikan sampai 314 sampai 12% sekian. Dan juga sempat gap down ya, gap up di atas ini dengan volume yang cukup luar biasa, ditambah juga dengan stochasticnya juga yang akan golden cross, tetapi ini ada gap down ya. Kita tidak tahu kapan ini bakal ditutup. Jadi hati-hati juga di WSBP karena dia punya gap up. Nah, ini punya gap up di sini. Terus kita juga ada ISAT. Nah, kebetulan mungkin ISAT kena suspend, jadi kita bisa fokus ke WSBP hari ini. Terus ada SIDO. Nah, SIDO hari ini belum manggung, tapi jangan takut ya kawan-kawan, karena SIDO ini prospeknya masih sangat panjang. Dan juga dia kuat ya, walaupun tadi sempat IHSG juga turun di banting juga, tetap dia masih bertahan di kisaran 800-an. Karena harga psikologisnya ada di 800. Nah, menu kita hari ini adalah yang pertama adalah ini, walaupun market sudah masih ada 1 jam lagi, tapi saya sudah menentukan tadi, saya sudah screening, saya sudah pikir-pikir dan lain-lain, saya sudah melihat dari stock ranking ya. Nah, ini banyak benar sebenarnya bagus-bagus ya. Tapi hari ini saya nengok, nah ini adalah TBLA. Ini sepertinya the rising star deh untuk minyak sawit ya. Ini the rising star minyak sawit. Kenapa TBLA? Ini karena sebenarnya kawan-kawannya seperti yang lain-lain, ada LSIP, terus ada ALI, ada BWPT dan lain itu sudah naik duluan, tapi TBLA ini ketinggalan terakhir. Nah, kita cek ya TBLA untuk chartnya. Nah, ini kan ketinggalan sendiri nih, dia datar-datar aja ketika kawan-kawannya naik. Nah, hari ini, nah ini adalah volume yang cukup luar biasa bagus, yang menurut saya sih besok bakal mengalami kelanjutan. Targetnya masih jauh, TBLA di atas 1000 ya. Ditambah MACD-nya juga sudah mulai ini, stochasticnya juga nanti bakal menyusul. Intinya saya ngelihat volume dan indikator lainnya ini juga dia sudah mulai breakout nih, dia harga 900-an. Kita cek di 15 menitan. Nah, dia sudah bagus ya di atas MA20 ya. Kita cek dari bandar detektornya untuk TBLA. Nah, bandar detektornya, nah walaupun kemarin santai-santai aja, ini banyak yang buang akum dan sebagainya. Dan hari ini ada akumulasi yang cukup luar biasa nih. Dan tanpa ada yang buang, ini sudah mulai ngerti nih orang-orang TBLA, ditambah dengan indikator hijau yang pekat. Nah, ini menurut saya sih bakal mengalami kelanjutan, dan kalau kawan-kawan mau tahan juga untuk jangka panjang juga masih oke menurut saya. Yang penting adalah kawan-kawan disiplin. Apabila dia mulai turun di bawah MA20 ya kita bisa. Untuk TBLA ini adalah perusahaan dari Lampung ya, Tunas Baru Lampung yang bergerak di olahan sawit ya. TBLA ini juga perusahaan besar ya sebenarnya di Lampung. Dia itu mencakup dari pengolahan dari sawit, pengolahan gula dan lain-lain. Jadi menurut saya prospeknya juga oke, walaupun belakangan ini jarang terdengar. Ini ketika di hari ini naik luar biasa, langsung kita tengok, wah sepertinya memang kita cari oke untuk TBLA. Ini rekomendasi pertama. Yang kedua adalah PSAB untuk besok.
Nah, PSAB ini hari ini walaupun ini stock sticknya juga masih di bawah, volumenya juga belum bagus, cuman stimulus dari Trump ini ya mengait harga emas. Kita lihat harga komoditas. Nah, harga emas ya tuh kita tengok langsung naik 6,55% di sini. Jadi saya bakal merekomendasikan untuk PSAB. Kita tengok untuk bandar detektornya untuk PSAB. Nah, ini sudah mulai hijau pekat dengan di sini sudah mulai akumulasi tanpa ada yang jual-jual di sini. Kecil, tidak ada sekali yang hijau-hijau atau merah-merah, ungu-ungu dan sebagainya, tidak ada. Nah, ini sudah mulai enteng naik ke atas untuk PSAB. Kita tengok ya, ini harga emasnya mulai naik luar biasa. Jadi jangan takut PSAB. Dan saya juga mendengar rumor, ini pernah rumor ya, kalau seandainya PSAB ini ada cerita kalau dia ini mau menjual beberapa persen sahamnya dengan harga yang masih sangat tinggi, 400 kisaran segitu. Nah, jadi memang saya harapkan PSAB masih di bawah 300, sangat diskon sekali. Yang terakhir adalah Wika. Saya menjatuhkan untuk saham konstruksi adalah Wika. Kenapa Wika? Ini karena dia memang sudah masuk fase uptrend. Dan kalau Wika ini sebenarnya untuk jangka panjang ya. Nah, untuk Wika untuk Januari Effect. Nah, ini adalah salah satu tabel. Kira-kira saham apa sih yang biasanya mantul di bulan Januari? Kita cek ya. Nah, untuk Wika, nah ini kita lihat ya saham-saham langganan Januari Effect. Nah, ini adalah persentase kira-kira berapa persenkah keberhasilannya. Nah, ini adalah dari harian Kompas tanggal 28 bulan 12 2020 halaman 4. Nah, ini adalah saham-sahamnya berapa persenkah. Ini adalah BBRI di 80%, BBTN, Adro, Excel, WSKT, dan Wika. Ini adalah persentase kira-kira kenaikannya rata-rata berapa. Nah, ini adalah rata-ratanya adalah Wika itu 12%. Nah, jadi positif kalau seandainya kawan-kawan mau simpen saham Wika dengan akurasi 80%. Nah, ini dari kontan, ini adalah Wika. Paling tinggi ya, kedua adalah Pegas, tapi persentasenya 60% di 9%, PTPP, WSKT, Excel di 7% dan lain-lain. Nah, ini makanya kita sudah mulai untuk akumulasi di Wika untuk Januari Effect. Nah, mulai dari chartnya, Wika memang sudah sedang dalam fase uptrend. Nah, melihat dia punya resist di sini terdekat di 2070-an. Nah, harapan kita besok dia bakal naik terus. Nah, ini kenapa saya merekomendasikan ini adalah hammer di atas nih ketika dia menguji support di MA20 dan dia mantul. Nah, sekarang dia mulai naik kembali. Nah, ini biasanya kalau hammer nih mulai kebalikan. Nah, ini kebalikan ya, dari shooting star turun, ini hammer mulai naik lagi. Harapannya sih bakal melanjutkan dengan ditambah dengan Januari Effect. Nah, jadi kawan-kawan sudah jelas ya, besok saham-saham apa sih yang bakal kita pantau. Yang pertama adalah TBLA, yang kedua adalah PSAB, dan ketiga adalah Wika. Nah, ini juga dengan volume dan persentasenya juga yang naiknya luar biasa ya. Wika ini masih hanya baru 2%-an, tapi suatu saat dia bakal lari. Ustadz Yusuf Mansur juga pernah di Mansurmologi pernah juga sering membahas saham Wika. Jadi memang kalau menurut saya sih Wika ini bagus juga sahamnya. Jadi ciri-ciri dari kalau seandainya dari Oke Saham memberikan rekomendasi itu adalah saham itu masuk ke saham uptrend. Jadi kalau seandainya walaupun jadi dikocok dulu harganya, tapi tetap dia bakal terus naik. Nah, itu ya, seperti itu buat kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila kawan-kawan ada pertanyaan, apabila video ini bermanfaat buat kawan-kawan, bisa juga untuk share ke orang-orang terdekat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.